Mungkin langsung aja ya teman-teman. Jadi uh, sangat disarankan nonton video ini sampai habis karena nanti bakal aku jelasin gimana gimana ya gitu. Karena ini aku cuma di sini cuma jelasin codingannya. Untuk penjelasan konfigurasi di sini Google GCP-nya itu ada di video yang React gitu. Karena sama, yang beda cuma di konfigurasi aja. Konfigurasi codingan. Jadi sebelum kita mulai mungkin uh, kita mulai dari sini dulu. Teman-teman uh, pertama harus sudah nyiapin ini SQL-nya udah harus hidup ya, udah di start, jadi udah siap dipakai, udah punya database juga. Kalau emang belum punya, teman-teman bisa buat di sini. Create database, namanya bebas apa aja, terus nanti tinggal dipakai. Jadi ya nanti kan IP-nya ini diambil tuh, buat dimasukin ke sini. Kemudian kalau udah, teman-teman juga pastikan juga udah punya artifact ya, artifact registry. Ya, Mio kan ada GCR.io. Harusnya teman-teman juga udah punya karena juga waktu praktikum udah buat juga kan. Jadi harusnya udah. Nanti jadi itu pastikan dulu udah punya. Kalau belum nanti bisa create repository di sini sih. Nah, kalau udah kita akan langsung ke codingan aja. Pertama, folderku kan gini, cuma backend doang. Kalau kemarin aku ngodingnya juga nggak pakai React sebenarnya. Aku cuma pakai HTML biasa karena aku malas ya pakai React, harus konfigurasi ini tuh. Nah, jadi eh ya udah, jadi di backend ini aku pakai MVC kayak di PHP, oh, PBO. Ada controller, model sama view. View ini isinya buat HTML. Coba kita run. Aku udah anu belum? npcdbe npmi. Coba bentar ya. Jadi ini juga harus dipastikan, ini kan bekas buat ngerjain tugas 3 ya, yang Cloud SQL. Jadi ini harus ganti localhost dulu. Jadi sebelum kita mau pindah ke Google Cloud-nya, GCP-nya, pastikan dulu projectnya jalan dengan benar di lokal. Karena nanti kalau di lokal aja nggak jalan, tapi udah kamu push ke Docker-nya ke GCP, itu nanti ribet banget buat benerinya. Jadi disarankan untuk dikerjakan di sini. Kalau udah bener baru dipisah, baru dipindah, di push. Nah, udah bisa. Localhost 3000. PO. Nah, pastikan dulu jalan. Nah, Mio kan udah bisa nambah, udah bisa jalan. Jadi aman untuk bisa di-push gitu. Nah, sebelum kita push ke yang selanjutnya, kita pastikan dulu kita pisah antara backend dan front end-nya. Kan kayak gini. Kan punya aku masih view nih. Kak, nanti yang kita mau apa ya? Kita kan nanti mau pisah backend sama front end. Nah, kita perlu pindah view ini ke cloud computing. Maksudnya kita jadikan setara gitu. Kita keluarin view-nya. Kita cut, kita masukin sini. Eh, Bentar, kita harus aku matiin deh. Jadi aku harus keluarin Ctrl X, Ctrl V. Nah, jadi kan ini kita udah keluarin. Nah, kalau udah, tadi kalau misal nggak bisa dipindah karena harus dimatiin dulu ya ininya, programnya, dia baru bisa dipindah. Kita ubah ke view namanya FE. Nah, kalau udah diubah ke FE, kan dia nanti jadi FE nih di sini. Kita mulai eh buat Docker file. Nah, untuk Docker filenya untuk backend ini, aku udah buat ya, teman-teman bisa langsung copy aja nanti di sini, di punya Mas Rafli yang BE ini. Nanti linknya ada di bawah di deskripsi. Nah, ini langsung di copy aja, set, dimasukin ke sini, di paste. Nah, kan punya aku expose 3000, punya Mas Rafli kan 5000. Nah, ini disesuaikan sama ininya ya. Ini app listnya kan punya aku 3000, makanya di Docker filenya juga 3000.
Kalau di teman-teman 5.000, di sini juga diganti 5.000. Itu penting. Kemudian setelah itu kita langsung ke FE. Nah, di FE sorry. Nah, Docker filenya untuk yang di FE ini teman-teman bisa ambil dari repoku yang aduh, yang cloud computing. Cari aja yang cloud computing. Linknya di bawah, linknya di bawah. Nanti aku taruh ke sini, nanti ke FE ada Docker file kan. Nah, ini nanti di copy, dimasukin ke sini, di paste. Expose-nya ini bebas berapa aja, 80, 3.000 atau berapa. Yang penting nanti waktu di GCP-nya disesuaikan gitu ya. Waktu buat Docker image-nya. Itu nanti pokoknya diganti berapa aja expose-nya. Kalau punya aku 80. Kalau teman-teman pengen aman juga diganti kayak punya aku aja. Kemudian di sini ada script.js. Kalau kita lihat punya Mas Rafli kan di front end-nya itu ada di src ada utils. Nah, utils itu isinya apa? Isinya adalah base URL-nya. Kita akan buat utils di sini. Di dalam JS, folder JS. .js. Nah, kita copy aja punya Mas Rafli yang front end, yang di FS ya src utils. Kalau teman-teman mau ngetik juga nggak apa-apa, tapi karena aku malas ngetik jadi aku copy aja. Nah, ini diganti, ekspornya dihapus karena kita nggak pakai React, dihapus. Localhost-nya bisa diganti sesuai dengan backend dari si ini. Punya aku kan 3.000. Nah, di utilsnya juga diganti 3.000. Nah, kalau udah kan udah. Nah, kita akan pakai ininya, si base URL di script ini. Jadi kita akan taruh base URL-nya di depan setiap ini, setiap endpoint yang ada. Ini URL kayak gini kayak gini. Nah, kita mungkin akan taruh, caranya adalah $, set set base URL kayak gini. Di copy, masukin sini. Oh, ini. Nah, enggak nanti bentar ya. Nanti aku jelasin. Nah, ini terus ada lagi nggak? Ada lagi. Ada lagi. Jadi si base URL-nya ini ditaruh di setiap yang ada URL-nya. Ini aku pakai Ajax sih. Mungkin teman-teman pada pakai Axios sih harusnya. Intinya sih di depan mungkin teman-teman nggak ada API-nya ya, langsung nodes gitu. Nah, di depannya dikasih base URL. Base URL. Nah, ini kenapa sih kayak gini? Kenapa yang ini warnanya coklat? Kenapa yang ini warnanya kayak gini? Karena yang ini petiknya satu, petik satu biasa, sementara ini petik satu miring. Nah, kalau di JavaScript itu kalau biar bisa dipakai, ini tuh dianggapnya string. Tapi kalau ini dianggapnya sebagai script JavaScript gitu. Biar bisa ganti gimana? Ini namanya backtick, teman-teman bisa ambil di keyboard di atas tab yang sebelah kiri. Itu kan, nah ada set di bawah escape di keyboard. Aduh. Nah, kayak gini. Dia nanti bakal jadi nggak orange, artinya dia udah ke eksekusinya sebagai script JavaScript gitu. Nah, kalau udah kita langsung ke sini aja sih. Kita coba jalanin ya. Backendnya kita jalanin apa tadi? Lemon index. Nah, kita coba buka filenya secara manual aja. Front end kita klik, dia langsung masuk, jalan nggak? Harusnya tetap jalan. Nah, dia nggak jalan. Kenapa? Karena kita cek. Nah, dia nggak tahu base URL itu apa sih. Nah, kita kan si programnya ini nggak tahu apa itu base URL. Padahal kita udah masukin, tapi si programnya itu nggak tahu apa itu base URL. Makanya kita harus masukin di sini. Kalau punya kan script ini, aku masukin script JavaScriptnya di HTML-nya. Kita juga harus masukin si script dari utilsnya di sini. Utils. Nah, set, set. Biar si HTML-nya tahu, oh ini si base URL itu dari utils terus dipakai di script JS. Kayak gitu. Coba kita refresh. Nah, dia udah berhasil connect. Coba kita tambah baru. Nah, dia nambah gitu.
artinya kan ini sudah jalan, kita udah pisah, kita udah jalan. Docker filenya teman-teman juga udah buat tadi. Ini base URL-nya juga disesuaikan sama port yang ini. Nah, setelah itu udah sih. Yang penting setelah itu harus ini ganti ini. Ini namanya aku kayak gini. Teman-teman harus ganti sesuai dengan karena kan tadi aku udah kasih syarat ya. Kok hilang, Jay? A SQL. Kan aku udah kasih syarat teman-teman untuk bisa ngidupin dulu si SQL-nya. Kenapa? Karena kita harus ganti dulu IP-nya ini, IP address-nya, public IP address-nya ke sini. Sama nama ini ya, nama localhost-nya. Nama database-nya, sorry. Nama database-nya di sini diganti, baru kita push ke GitHub gitu. Jadi, nah ini error karena SQL-nya kan punya aku mati, jadi error. Jadi teman-teman harus ganti ini dulu ini. Nah, kan tadi kan kita ngodingnya udah selesai kan. Kita lihat kan kita di sini udah misah antara backend dan frontend-nya. Nah, nanti sebelum di push ke GitHub itu node modules yang di backend harus dihapus dulu. Kenapa? Karena nanti penjelasannya ada di video yang ini sih. Intinya harus dihapus dulu gitu. Di frontend-nya kan kita nggak pakai npm ya, jadi kita nggak ada node modules. Nah setelah itu teman-teman bisa lihat ini sih videoku dari menit ke-14 dari ini mungkin. Kita coba lagi. Nah ini alasan bisa kenapa harus dihapus dulu karena nggak akan ke-upload gitu. Cara nguploadnya adalah biar bisa ke-upload. Nah, makanya harus kita ke node modulesnya. Kita hapus modul projectnya bisa 2000 item. Jadi bisa teman-teman bisa lanjut dari menit ke-14 ya. Nanti teman-teman buat repo baru, di push juga ininya, tinggal drag and drop. Ini tinggal drag and drop, tarik, masukin GitHub, dia langsung ke push. Jadi teman-teman langsung nonton di menit ke-14.34. Ya, gitu sih. Mungkin sekian dari aku, mungkin kalau ada bingung nanti bisa WA aja. Makasih teman-teman. Dudung.